Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Kimia Unsur ingin mempresentasikan materi tentang unsur halogen 2. Dengan anggota, yang pertama ada Emilia Navaza dengan NPM 2013023002. Yang kedua ada Justin dengan NPM 2013023024. Dan saya sendiri, Tuti Idewati, dengan NPM 2013023012. Lalu ada Yunda Umi Nur Sofia dengan NPM 1913023007. Materi yang pertama yaitu kecenderungan kekuatan asam dari asam-asam halida yang akan dijelaskan oleh Yunda Umi Nur Sofia. Kepada Yunda saya persilahkan. Yang pertama yaitu kecenderungan kekuatan asam dari asam-asam halida. Nah, yang pertama yaitu hidrogen halida. Nah, pada hidrogen halida ini terdapat HCl, HBr, dan Hi yang merupakan gas, sedangkan Hf merupakan berupa cairan. Dalam keadaan gas, hidrida halogen merupakan senyawa kovalen, tetapi dalam air, senyawa ini akan terdisosiasi kuat sehingga HCl, HBr, dan Hi merupakan asam-asam kuat. Nah, reaksinya yang tertera pada slide PPT yaitu HF plus H2O menjadi H3O plus F min. Nah, pada HCl, HBr, dan Hi dapat bereaksi dengan air, namun kekuatan asamnya menurun dari Hi ke HCl. Panjang ikatan Hi sampai HCl berkurang, di mana semakin panjang ikatan maka energi ikatan semakin berkurang, sehingga mudah melepaskan ion H+. Nah, oleh karena itu, kekuatan asam Hi lebih asam dibandingkan HBr dan HCl. Yang selanjutnya yaitu asam oksihalogen. Nah, unsur-unsur halogen kecuali F dapat membentuk asam-asam yang mengandung oksigen, asam oksihalogen dengan bilangan oksidasi +1, +3, +5, dan +7 seperti tabel yang tertera pada slide PPT. Nah, pada tabel itu dapat disimpulkan bahwa makin tinggi bilangan oksidasi halogen pada asam oksihalogen, maka makin besar kestabilannya terhadap pemanasan, tetapi kekuatan oksidatornya berkurang. Jadi unsur-unsur halogen dapat membentuk senyawa-senyawa asam seperti asam halogenida, asam oksihalogen. Oleh karena itu, pada asam oksihalogen kekuatan asamnya sebanding dengan harga bilangan oksidasinya. Apabila biloxnya lebih besar, maka kekuatan asamnya akan semakin tinggi sehingga asam perhalat merupakan asam oksihalogen yang paling tinggi kekuatan asamnya. Poin kedua yaitu pembentukan asam oksihalogen. Pada pembentukan asam oksihalogen ini, semua unsur halogen kecuali fluor dapat membentuk asam oksi dengan rumus umum yang tertera pada slide, yaitu yang masing-masing disebut sebagai asam hipohalit, asam halit, asam halat, dan asam perhalat. Adapun fluor hanya dapat membentuk asam hipofluorid, HOF ini tidak berwarna dan tidak stabil. Adapun HOFO, HOFO2, dan HOFO3 tidak pernah dijumpai. Kenapa tidak pernah dijumpai? Nah, itu diduga karena fenomena memiliki elektronegativitas tinggi sehingga pasangan elektron bebas yang ada pada dalam HOF tidak dapat mengikat O lebih banyak lagi dengan ikatan koordinasinya pada HOFO2 dan HOFO3. Alasannya ketika adanya juga dapat berasal dari faktor yang sterik.
Nah, berikut ini merupakan tabel senyawa pembentuk asam oksihalogen. Nah, pada tabel ini terdapat nama umum oksihalogen dan ada nama senyawanya. Pada nama umum oksihalogen hipohalit, nama senyawanya itu terdapat asam hiklorid, asam hipobromid, asam hipoiodid. Nah, pada halit terdapat senyawa asam klorid, asam bromid, dan asam iodid. Pada halat terdapat asam klorat, asam bromat, dan asam iodat. Dan yang terakhir yaitu perhalat terdapat asam perklorat, asam probromat, dan asam periodat. Materi selanjutnya yaitu jumlah biloks asam oksihalogen. Jadi, pada asam oksihalogen golongan 17 terdapat 6 nomenklatur. Pada asam-asam oksinya, halogen memiliki biloks plus 1, plus 3, plus 5, dan juga plus 7. Asam oksi golongan 17 ini atau halogen pada biloks paling rendah yaitu plus 1, penamaannya diawali dengan awalan hipo dan berakhiran dengan it. Contohnya yaitu hipohalit, ada hipoklorit, hipobromid, dan hipoiodid. Rendah yaitu plus 3, penamaannya itu berakhiran dengan it, seperti halit yaitu klorid, bromid, dan juga iodid. Sedangkan pada halogen dengan biloks tinggi yaitu plus 5, penamaannya berakhiran dengan at, seperti halat ada klorat, bromat, dan juga iodat. Asam-asam oksi golongan 17 atau halogen pada biloks paling tinggi yaitu plus 7, penamaannya diawali dengan per dan berakhiran at, yaitu contohnya perhalat, ada perklorat dan perbromat dan juga periodat. Selanjutnya yaitu ada tabel biloks asam oksihalogen. Ada bilangan oksidasi yang pertama yaitu plus 1, lalu ada asam oksiklorin yaitu HClO, dan ada asam oksibromin yaitu HBrO, dan ada asam oksiiodin yaitu HIO dengan nama umumnya yaitu asam hipohalit. Selanjutnya bisa kalian lihat tabel biloks asam oksihalogen berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu reaksi pembentukannya asam oksihalogen. Pembentukan asam oksihalogen dari reaksi antara oksida halogen dan air adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pembentukan asam hipohalit, yaitu ada HClO atau asam hipoklorit, ada HBrO atau asam hipobromida, dan juga ada HIO atau asam hipoiodid, di mana X adalah Cl, Br, dan juga I. Dengan rumus X2O bereaksi dengan H2O akan menghasilkan 2HXO. Jadi yang pertama yaitu ada klorin, Cl2O atau diklorin monoksida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan 2HClO atau asam hipoklorit. Selanjutnya yang kedua ada bromin, dengan rumus Br2O atau dibromin monoksida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan 2 HBrO yaitu asam hipobromida. Yang ketiga ada iodin yaitu I2O atau yodium monoksida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan 2 HIO yaitu asam hipoiodid. Selanjutnya yaitu reaksi pembentukan asam halit. Ada HClO2 asam klorid, HBrO2 asam bromid, HiO2 yaitu asam iodid, di mana X adalah Cl, Br, dan juga I. Dengan rumus X2O3 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2HXO2. Yang pertama yaitu ada klorin, Cl2O3 atau diklorin trioksida bereaksi dengan H2O air akan menghasilkan 2HClO2 yaitu asam klorid. Yang kedua ada bromin, Br2O3 atau dibromin trioksida bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan 2HBrO2 yaitu asam bromid. Dan yang ketiga ada iodin, I2O3 atau yodium trioksida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan 2HiO2 yaitu asam iodid.
Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi pembentukan asam halat. Ada HClO3 atau asam klorat, HBrO3 asam bromat, dan HiO3 asam iodat, di mana X adalah Cl, Br, dan juga I. Dengan rumus X2O5 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2HXO3. Yang pertama yaitu ada klorin, Cl2O5 atau diklorin pentaoksida bereaksi dengan H2O atau air menghasilkan 2HClO3 yaitu asam klorat. Yang kedua ada bromin, Br2O5 atau dibromin pentaoksida bereaksi dengan H2O air menghasilkan 2HBrO3 yaitu asam bromat. Dan yang ketiga ada iodin, I2O5 atau iodium pentaoksida bereaksi dengan H2O air menghasilkan 2HXi yaitu menghasilkan 2HiO3 yaitu asam iodat. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi pembentukan asam perhalat. Ada HClO4 asam perklorat, HBrO4 asam perbromat, HiO4 asam periodat, di mana X adalah Cl, Br, dan juga I. Dengan rumus X2O7 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2HXO4. Yang pertama ada klorin, Cl2O7 atau dikloroheptaoksida bereaksi dengan H2O air menghasilkan 2HClO4 yaitu asam perklorat. Lalu yang kedua ada bromin, Br2O7 atau dibromoheptaoksida bereaksi dengan H2O air menghasilkan 2HBrO4 yaitu asam perbromat. Dan yang ketiga ada I2O7 atau diodium heptaoksida bereaksi dengan H2O air menghasilkan 2HiO4 atau asam periodat. Selanjutnya ada gambar rumus struktur dari senyawa-senyawa oksihalogen. Jadi, rumus umum senyawa asam halogen yaitu HXO merupakan asam hipohalit, kemudian ada HXO2 asam halit, HXO3 asam halat, dan HXO4 asam perhalat. Berikut merupakan tabel dari struktur senyawa asam oksihalogen meliputi asam hipohalit, asam halat, dan asam perhalat. Untuk materi selanjutnya ada kecenderungan sifat keasaman dari asam hipohalit, asam halat, dan asam perhalat. Baik, jadi kecenderungan kekuatan asam hipohalit dalam satu golongan kita bisa lihat dari data berikut, di mana ClOH memiliki pKa sama dengan 7,52, BrOH memiliki pKa 8,69, dan IOH memiliki pKa 10,64. Berdasarkan hal tersebut, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keasaman asam-asam oksi itu berkurang. Hal ini dikarenakan dalam satu golongan dari atas ke bawah, harga elektronegatifan dari Cl itu lebih besar daripada Br dan lebih besar daripada I, atau urutannya Cl, Br, I. Berdasarkan hal tersebut, Cl akan menarik lebih kuat pasangan elektron ke arah dirinya dibandingkan dengan Br dan I. Akibatnya, O yang terikat pada Cl akan lebih bermuatan parsial positif dibandingkan O yang berikatan dengan Br dan I. Berikut merupakan data dari parsial positif maupun negatif dari ClOH, BrOH, dan IOH. Kemudian karena O yang terikat pada Cl lebih bermuatan parsial positif, maka H akan mudah dilepaskan sebagai H+. Maka semakin asam pula suatu zat tersebut. Baik, selanjutnya ada kecenderungan sifat keasaman dari asam hipohalit, asam halat, dan asam perhalat. Kita bisa lihat dari data berikut. Nah, dari data tersebut kita dapat simpulkan bahwa keasaman asam-asam oksi semakin bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah O yang terikat pada atom pusat. Dengan adanya bertambahnya O yang terikat pada atom pusat akan menginduksi O yang mengikat H sehingga semakin bermuatan parsial positif seperti data di samping. Karena O yang mengikat H yang terikat pada Cl dalam satu perklorat lebih bermuatan parsial positif, maka H akan lebih mudah dilepaskan sebagai H+. Dengan demikian, urutan keasamannya yaitu HXO4 lebih besar daripada HXO3,
HXO3 lebih besar daripada HXO2 dan HXO2 itu lebih besar dari HXO. Atau urutan dari yang ke asam kurang asam yaitu HXO4, HXO3, HXO2, dan HXO. Baik, pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai senyawa antar halogen. Halogen bereaksi secara eksotermik satu dengan yang lainnya, membentuk senyawa antar halogen. Contohnya, molekul diatomik CIF, BrCl, dan IF. Dalam senyawa antar halogen, halogen yang lebih elektronegatif akan memiliki muatan -1, sedangkan yang lainnya akan bermuatan +1. Senyawa antar halogen yang lebih besar, EKN, N-nya sama dengan 3, 4, dan 5 menggunakan orbital D-nya untuk berikatan pada kulit valensi. Atom pusat dalam senyawa ini merupakan halogen dengan elektronegativitas yang lebih rendah dan bermuatan positif. Nah, halogen membentuk banyak senyawaan antara sesamanya dalam gabungan biner yang bisa netral atau ionik, misalnya BrCl, IF5, Br3+, dan I3-. Dalam senyawa antar halogen atau interhalogen compound seperti itu, X dan Y menyatakan dua halogen yang berbeda, misalkan CIF, BrCl, atau IBr. Senyawa antar halogen lain terdiri atas molekul poliatomik, misalnya terdapat XY3, XY5, atau XY7. Nah, berikut adalah tabel beberapa senyawa antar halogen yang bisa kita lihat bersama. Struktur molekul senyawa antar halogen tersusun atas atom-atom halogen yang memiliki jari-jari yang besar dan kurang elektronegatif sebagai pusat atom sebagai atom pusat, dan atom halogen yang memiliki jari-jari yang lebih kecil dan kurang elektronegatif sebagai atom terminal. Pembahasan selanjutnya yaitu reaksi pengusiran halogen. Halogen yang kereaktifannya lebih kuat dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Kereaktifan F2 lebih besar dari Cl2, lebih besar Br2, lebih besar dari I2. Sehingga F2 dapat mengusir Cl2, Br2, I2. F2 plus 2Kx menjadi 2Kf plus X2. Cl2 dapat mengusir Br2 dan I2. Cl2 plus 2Kx menjadi 2KCl plus X2. Br2 dapat mengusir I2. Reaksinya Br2 plus 2Kx menjadi 2KBr plus X2. I2 tidak dapat mengusir F2, Cl2, dan Br2. Untuk K dapat diganti unsur logam lain seperti Na, Ca, dan Mg. F2 plus 2KCl menjadi 2Kf plus Cl2. Br2 plus Cl- menjadi tidak bereaksi. Pada reaksi pertama di atas terlihat bilangan oksidasi F turun dari 0 menjadi -1 atau reduksi, sedangkan Cl naik dari -1 menjadi 0 atau oksidasi. Sehingga F disebut sebagai oksidator atau penyebab zat lain mengalami oksidasi. Sedangkan kereaktifan senyawa halogen sebanding dengan kekuatan oksidatornya, yaitu F2 lebih besar Cl2, lebih besar Br2, lebih besar I2. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.